Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abil Melani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pengaruh interaksi verbal orang tua terhadap perkembangan keterampilan berbicara anak usia dini. Mohon disimak dengan baik ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih pengertian dari bahasa ya. Jadi menurut Mardianti dan Suyanto pada tahun 2018, interaksi dan aktivitas sosial manusia itu sangat bergantung pada penggunaan bahasa. Nah, tanpa bahasa, komunikasi akan terhambat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa bahasa adalah kemampuan unik yang dimiliki oleh manusia dan berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pemikiran, ide, konsep, dan juga perasaan. Setelah teman-teman tahu pengertian dari berbahasa, teman-teman juga harus tahu bahwa berbahasa itu sudah dikembangkan sejak kecil. Nah, jadi pada anak usia dini, peran orang tua itu sangat penting atau sangat berpengaruh bagi perkembangan keterampilan berbahasa pada anak. Jadi orang tua itu seharusnya banyak berinteraksi dengan anak, bukan hanya orang tua ya, tapi juga kakak-kakaknya atau lingkungan keluarganya yang lain, terutama itu keluarga yang ada di rumah. Jadi itu sangat berpengaruh bagi perkembangan bahasa anak dan dapat memengaruhi bagaimana cara anak berbicara dan juga dapat menambah kosakata pada anak. Nah, selanjutnya teman-teman harus tahu nih bahwa anak itu memiliki perkembangan bahasa. Jadi, anak usia dini itu memiliki 4 tahap perkembangan bahasa. Yang pertama itu tahap pralinguistik, yaitu antara 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini anak-anak tuh biasanya masih menyimak apa yang dibicarakan oleh orang tuanya ya. Mungkin juga hanya dapat berbicara itu beberapa kata dan itu pun belum terdengar jelas ya. Contohnya itu seperti bahasa yang mereka sering dengar atau yang sering diajarkan oleh orang tuanya untuk berkata mama, papa, seperti itu. Selanjutnya ini ada tahap linguistik, tahap yang kedua ya. Jadi tahap ini itu terdiri dari 2 fase. Yang pertama itu fase holofrastik. Jadi pada fase ini nih anak sudah berumur 1 tahun dan sudah mulai mempunyai perbendaharaan kata. Dan fase kedua itu adalah anak sudah berumur 1 sampai 2 tahun dan sudah mempunyai kosakata yang lebih kurang dari 50 sampai 100 kosakata lah. Jadi anak itu sudah dikit-dikit berbicara walaupun tidak intens ya. Dan selanjutnya ada tahap ketiga. Jadi pada tahap ini ada perkembangan tata bahasa, yaitu anak itu sudah berumur 3 sampai 5 tahun atau sudah dalam tahap prasekolah. Tahap ini anak itu sudah membentuk sebuah kalimat, misalnya mama aku mau makan atau mama aku mau minum. Mereka sudah bisa berbicara seperti itu, aku mau main, seperti itu. Jadi mereka sudah mulai bisa membentuk kalimat, bukan hanya kata-kata gitu. Dan tahap terakhir itu ada tata bahasa menjelang dewasa, yaitu anak yang berumur 6 sampai 8 tahun ini sudah mampu menggabungkan kalimat sederhana dan kompleks. Jadi dari anak yang sudah bisa membentuk kalimat gitu ya, kemudian berlanjut pada tahap menjelang dewasa ini anak-anak sudah mampu menggabungkan kalimat. Jadi mereka itu sudah bisa berbicara lebih panjang lagi, lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, Lev Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934 berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak itu tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Nah, dengan pernyataan ini dapat kita pahami bahwa anak-anak itu tidak berkembang pada situasi yang hampa. Jadi mereka itu butuh banyak interaksi gitu terhadap orang-orang yang ada di sekitar agar bahasa yang mereka bicarakan, bahasa yang akan mereka gunakan itu dapat berkembang, dapat lebih banyak lagi kosakata yang mereka dapatkan, seperti itu. Nah, kemudian untuk melatih perkembangan berbahasa anak pada usia dini, orang tua atau lingkungan sekitar itu bisa menggunakan metode bercerita. Jadi pada metode ini anak-anak itu bisa menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keseharian mereka. Nah, dengan metode ini itu dapat melatih ketangkasan anak dalam berbahasa, karena anak itu kan mengungkapkan cerita yang mereka kemukakan kepada orang tua dan lingkungannya itu biasanya dengan perasaan ya, dengan hal-hal yang telah mereka rasakan. Jadi dengan itu mereka dapat berpikir kritis gitu, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara mengungkapkannya kepada orang sekitar.
Nah, dengan hal itu dapat melatih kecakapan anak dalam berbicara gitu. Anak-anak itu jadi sudah mulai berpikir gitu. Kata-kata apa yang harus mereka ucapkan, kata-kata apa yang harus mereka bentuk menjadi kalimat, dan bisa diceritakan kepada orang sekitarnya, seperti itu. Nah, demikianlah teman-teman pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.